What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan smartphone review. Dan smartphone yang kita review hari ini adalah sebuah smartphone dari Realme. Ini merupakan masih masuk ke lini smartphone mereka yang paling budget, paling murah karena di sini ada huruf C-nya. Dan kebetulan di depan kita sekarang udah ada si Realme C17. Nah, si Realme C17 ini bisa dibilang abangnya lah dari yang sebelumnya. Sekitar kalau 2 bulan lalu kita tahu ada C15, sebelum itu ada C11, 12 juga. Sekarang keluar yang paling tinggi nomornya yaitu si C17. Nah, C17 ini ada beberapa fitur yang menurut kita menarik nih. Contohnya kayak displaynya, biarpun ini harganya katanya dapat bocoran masih di sekitar 2 jutaan, displaynya udah pakai display 90 Hz refresh rate. Udah gitu baterainya sebesar 5000 mAh, support fast charging sampai dengan 18 watt juga. Itu beberapa fitur yang menurut kita menarik, nantinya bakal kita bahas lebih lanjut seperti apa. Untuk sekarang kita mau bahas soal paket pembelian dan juga form factor-nya terlebih dahulu nih. Pertama-tama soal paket pembeliannya, jadi sekarang di sini udah ada kita dapat untuk chargernya adalah charging brick yang udah support tadi saya bilang di sini 18 watt ya. Ini ada charging brick-nya. Dan sekarang untuk chargernya juga udah pakai USB Type A to Type C. Jadi sekarang si lini C-nya sekarang udah ada yang pakai si USB Type C nih. Kayak di sini bisa kita lihat lubangnya. Udah gitu di dalam kotaknya nih, kalau misalnya kita lihat nih kotaknya, nah C17 nih, kita coba buka dulu ya. Nah, di sini udah ada hey, welcome to Realme Family. Di dalamnya, di sini tadi ada HP-nya, chargernya udah kita kasih lihat. Dan di dalam sini udah dapat juga TPU case dan beberapa dusbook. TPU case-nya masih yang biasa ya, warna smoky black begini. Dan di sini ada juga buat untuk SIM card injektornya di sini. Cukup standar untuk HP 2 jutaan. Udah ada lah semua yang dibutuhin out of the box. Udah ada case juga, jadi udah cukup oke. Sekarang kita boxnya taruh samping sini dulu aja. Nah, kita langsung aja masuk ke si HP-nya. Ini dia si Realme C17. Dan kali ini dia ada 2 warna ya. Yang ini warnanya hijau danau, ada yang warna biru juga kalau nggak salah di sini. Kali ini warna hijau. Dan bisa kita lihat penampilannya buat seri C ini bisa kita bilang ada improvement. Karena sekarang di sini dia udah semacam ada pantulan-pantulan cahaya seperti mirror effect begitu. Dan kali ini pantulan cahayanya senternya ada di kamera bump-nya. Udah ada kamera bump juga sekarang. Nah, jadi di sini belakangnya dia masih plastik ya. Obviously, semuanya masih plastik. Di sini semacam matte finish begitu. Jadi fingerprint udah nggak gampang lagi nyetak di sini. Menurut gua cocok banget untuk sebuah HP budget. Sekarang di sini juga udah ada fingerprint reader di bagian belakangnya yang emang menurut kita udah cukup cepat. Nanti kita bakal tes juga. Ada logo Realme di sini dan ada kamera bump-nya. Sekarang kita ngomongin soal kamera bump dulu. Di sini menurut gua kamera bump-nya lumayan tebel nih di sini. Jadi kalau misalnya kita taruh HP-nya begini, ya nggak bisa balance lah. Cuman yang nggak masalah karena tren di 2020 lagi kamera bump kayak begini. Sekarang kita mau ngomongin soal setup kameranya. Dia udah ada 4 kamera di sini, di mana main kameranya dia menggunakan kamera 13 megapiksel resolusinya yang wide angle. Udah gitu ada kamera ultra wide angle 8 megapiksel dan ada masing-masing 2 megapiksel di sini untuk makro dan untuk depth sensornya. Masih ada flashnya di sini, jadi kelihatannya ada 5 biji bulat-bulat di sini yang memang trennya lagi seperti ini, dimana kelihatannya ya lebih tergantung kalian lah lebih suka apa gimana. Menurut gue pribadi kurang suka sih sebenarnya kayak begini, cuman emang trennya lagi begini, jadi ya udah nggak masalah. Terus kita lihat lagi ke samping, di sisi kanan displaynya udah ada power button dan volume rocker dia di sini, di mana placementnya udah pas banget di tangan kita, di jari jempolnya langsung kena di sini. Udah mantep, nggak ada masalah. Di sisi kiri di sini ada SIM card tray-nya, di mana di sini udah enable dual SIM juga. Udah gitu bisa kita masukin external memory sampai dengan 256 GB di sini. Udah gitu di bagian bawahnya di sini udah masih ada audio combo jack, di sini ada charging portnya dan ada speakernya di sebelah sini untuk speaker grillnya. Di bagian atasnya polos, dah nggak ada apa-apa. Udah gitu kalau misalkan kita ngomongin soal bodinya nih, distribusi weight-nya menurut gua nggak ada masalah sama sekali juga. Ya dipegang udah cukup enak lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Sekarang kita masuk ke bagian depannya, di mana sih di displaynya ini untuk bagian depannya ya, dia udah menggunakan display 6,5 inch besarnya, resolusinya HD+, cuman refresh rate-nya di sini udah 90 Hz. Nah, di sini displaynya menurut gua untuk dari segi warna di HP seri C, harga sekitar 2 jutaan, udah cukup bagus. Di sini viewing angle-nya untuk distorsi warna juga udah nggak terlalu parah ya, nggak gitu
Ada color shifting lagi, udah gitu di sini untuk browsing biasa sih 90 Hz-nya udah cukup berasa lah. Jadi udah beda gitu kalau misalnya kita bandingkan dengan HP 2 juta lainnya. Plus di sini untuk konfigurasinya juga RAM-nya udah sebesar 6 GB, ROM-nya sebesar 256 GB. Jadi kita kalau misalkan buka beberapa aplikasi udah nggak usah takut dia gampang nge-lag. Plus di sini kalau kalian banyak filenya, banyak foto-foto, video-video juga udah muat banyak banget karena udah 256. Dimana menurut kita konfigurasi begini di harga 2 jutaan udah mantep banget. Yang kita nggak tahu ya 2 juta berapa, cuman kalau misalkan estimasi gua di sekitar 2,5 juta atau ke bawah udah worth it banget nih C17 buat dibeli. Udah gitu di sini untuk konfigurasi platformnya dia menggunakan dari Qualcomm Snapdragon 460, bisa kita buka CPU di sini kita lihat. Nah, ini yang atas salah ya, jangan dilihat. Yang bener 460, dia 8 core, 11 nanometer untuk arsitekturnya. Dan seperti tadi gue bilang, RAM-nya 6 GB, internalnya 256 di sini. Dimana ini kalau misalnya kita buka untuk skor Antutunya, nah udah lumayan cepet pas buka Antutu. Di sini skornya di 148 ya, bisa kita bilang sampai 150.000 lah untuk skor Antutunya. Dimana kalau misalkan kita bandingkan nih dengan yang kemarin Realme 7i itu menggunakan Snapdragon 662, di situ skornya sekitar 180.000, 170 sampai 180.000. Bedanya udah bisa dibilang nggak terlalu jauh banget lah, cuman pastinya nanti kita bakal tes untuk gamingnya. Nah sekarang kita retrack balik lagi, kita ngomongin soal 90 Hz-nya ya. Di sini aplikasinya mungkin kalau untuk smartphone seperti ini, terutama ya pastinya ada di saat kita browsing. Contohnya kayak pas kita buka Instagram di sini, nah, kita mungkin pas kita browsing ya, kita turun-turun seperti ini, berasanya lebih mulus lah dibandingkan dengan layar 60 Hz. Itu udah pasti, gue udah pernah bilang berkali-kali. Dan di sini kenyataannya ya udah lumayan mulus juga. Karena di sini pas dia nge-load juga udah nggak terlalu nge-lag nih. Jadi kita terus aja turun ke bawah masih berasa 90 Hz-nya di sini. Nah, jadi udah oke banget lah kalau buat browsing-browsing, buat mungkin nonton beberapa konten di YouTube yang udah bisa lebih tinggi refresh rate-nya mungkin ya. Di sini juga udah bisa lebih enak. Cuma kalau untuk aplikasi gaming nih, contohnya pas kita main beberapa game kayak Mobile Legends lah, dimana di game ini pas kita masuk ke settingan yang memang ya pastinya belum ada settingan high frame rate. Di sini kita mengoptimalisasikan dengan menggunakan settingan high nih di sini. Pas kita main masih bisa lah lancar, playable banget tanpa ada masalah, settingan high di 30 fps. Jadi udah oke banget juga main MLBB, nggak ada masalah. Nah, buat game kedua di sini kita ngetes PUBG, di mana di PUBG Mobile ini kalau kita buka di setting nih, kita mau lihat grafiknya, di sini mentok cuma sampai balance, HD udah nggak bisa nih. Nah, udah gitu di smooth juga dia mentoknya cuma sampai high, balance-nya cuma mentok sampai medium doang. Jadi menurut kita di sini mendingan udah main di smooth, di low, yang penting performance-nya aja kita cari, kita bisa main dengan lebih nyaman aja di sini. Udah gitu buat game ketiga kita, bagi kalian yang pernah main atau lagi main karena game ini lagi in banget, yaitu Genshin Impact. Dimana di sini kita lagi coba login ya, tadi sebenarnya kemarin gue udah sempat main juga di sini. Udah bisa main juga, cuman ya di sini pas login masuknya emang agak lama. Cuman gak usah takut, ditungguin aja, bentaran juga ntar dia masuk. Kalian tinggal ke WC dulu atau ngapain nggak masalah, tinggal dulu aja. Cuman pastinya di sini bisa main, dan saya dengar beberapa orang, nah kita akhirnya udah masuk di sini ya. Ya, memang di sini kita kalau dari settingan di sini kita bisa lihat ya. Set masuk ke grafik, udah pokoknya semuanya kita lowest aja, udah lowest. Karena di sini kalau kita tarik low, ntar bisa sih, cuman agak nge-lag jadinya di sini kalau by defaultnya. Jadi ntar pas lagi berantem FPS drop banget parah. Jangan, langsung cari ke lowest aja di HP ini. Nah, di sini udah menurut gua playable. Karena di sini kita lihat nih FPS-nya bisa lah 30 terus gitu loh. Pas kita lagi jalan-jalan, muter-muter, ntar lagi lawan musuh juga. Memang ada sedikit ya katakan nge-lag, jitter-jitter dikit sana sini, cuman nggak masalah karena menurut gua di Realme C17 ini Genshin Impact udah playable. Dan ini juga kemarin gue udah sempat main sekitar setengah jam lah mainan pertama itu. Baterainya ini cuma turun sekitar 8-10%. Nah, jadi kalau misalkan kalian main Genshin Impact ini bisa lah sekitar 3-4 jam masih aman di si C17 ini. Udah gitu pas main game juga yang kita ngerasain di sini badannya nggak terlalu panas, nggak sampai mengganggu tangan kita. Mau main Genshin Impact kayak mau main tadi PUBG ataupun Mobile Legends nggak berasa panas banget. Dan yang pasti udah playable di sini. Jadi udah nggak perlu takut, nggak ada isu-isu force close juga. Kita udah main berjam-jam di HP ini, nggak pernah force close sama sekali. Udah mantep lah si C17 ini buat main game yang lagi happening sekarang.
Yang sedikit tadi lupa kelewatan kita bahas di sini untuk desain kamera depannya udah pakai punch hole design, di mana C15 yang sebelumnya itu masih dewdrop design yang dimana cutnya di atas sini di tengah, sekarang udah punch hole yang ada di sisi kiri display, jadi kelihatannya lebih trendy lagi. Dan si selfie kamera ini dia menggunakan kamera sebesar 8 megapiksel f2.0, dimana nanti untuk footage-nya kamera depan, kamera belakang nanti kita bakal kasih lihat juga. Untuk sekarang sedikit aja kita mau ngomongin soal audio speaker dari si C17 ini, dimana di sini kita bakal pakai Spotify dan kalian bisa coba dengar sendiri untuk kualitas audionya dari si C17. Kita mulai dari 50% volume suaranya. Nah, untuk kualitas speakernya dari C17 memang belum bisa dibilang bagus, cuman ya udah seadanya aja lah. Paling nggak suaranya nggak kaleng banget, biarpun masih berasa agak mendem. Jadi kalau misalkan untuk konsumsi media sebenarnya masih nggak terlalu masalah karena nggak nyakitin kuping paling nggak, cuman ya memang suaranya belum bagus aja. Nah, sekarang kita mau masuk ke footage kamera, di mana di sini bisa kita lihat ya. Untuk kamera belakangnya di sini ya udah lumayan aja lah, nggak bisa bilang bagus juga kali ini, karena di sini untuk beberapa shot dari main kameranya juga detail-detail yang didapat dari sini masih kurang jelas, masih agak sedikit berasa blurry. Mau detail-detail kayak pohon di sini ataupun ya yang lain-lainnya juga masih kurang tajam berasanya. Dari segi warna juga di sini SDR-nya yang masih kurang bagus. Kalau di sini kita lihat masih ada mataharinya, yang lain-lainnya cenderung agak gelap detail-detailnya, jadi nggak nangkap sama sekali. Dan pas low light-nya juga di sini, night fotografinya juga berasa masih banyak noise banget, jadi masih ya lumayan aja, nggak bisa dibilang bagus. Nah boys, jadi menurut kita sebenarnya si Realme C17 ini kalau misalkan nih diiming-imingin harganya katanya 2 jutaan. Kalau misalkan 2 jutaan nyerempet ke 3 juta menurut kita udah agak kurang worth it, karena di situ mendingan Realme 7i aja. Dimana di situ Snapdragon-nya lebih tinggi 662, biarpun yang lain-lainnya bilang mirip, cuman di situ masih lebih powerful dibandingkan dengan si C17 ini. Cuman kalau harganya di sekitar 2,5 juta atau misalkan di bawah itu, ini bisa menjadi sebuah pilihan smartphone di harga 2 jutaan yang menurut kita worth it banget untuk sekarang dibeli. Pertama, konfigurasinya yang udah 6256, di mana di harga 2 jutaan harusnya udah memuaskan banyak orang banget. Kedua, sekarang displaynya juga udah 90 Hz di sini. Baterainya 5000 mAh, udah ada 18 watt fast charging, di mana di situ pas gua ngecas itu dari 0 bener-bener 0 sampai 100 itu sekitar mungkin 2,5 jam lah. Udah gitu baterainya di sini juga tahan lama. Pas kita tadi main juga sempat gua bahas nyerempet dikit, di mana akhirnya sempat juga gua coba buka nih si Genshin Impact di Realme C17 ini, gua tinggalin sekitar hampir ya 5-6 jam lah, itu dia baterainya masih nyala, sisa 2% standby Genshin Impact, dimana itu menurut gua udah mantep banget. Mungkin kalau buat gameplay ya bisa lah 3-4 jam nggak ada masalah di Realme C17 ini. Jadi menurut kita di sini banyak banget value yang ditawarin, ditambah lagi modelnya yang udah untuk lini C di sini bisa dibilang bagus. Jadi belakangnya sekarang udah ada semacam mirror effect begini, udah ada kamera bump juga. Depannya juga di sini kameranya udah punch hole. Jadi di sini si C17 ini kelihatannya udah beda lah dibandingkan dengan C15, C11 yang dimana itu kelihatannya masih ya HP yang memang kelihatan HP budget, dimana di sini udah nggak kayak HP budget banget, udah kelihatan lebih premium lagi. Jadi verdiknya menurut kita si Realme C17 ini kalau misalkan harganya di sekitar 2,5 jutaan, worth it banget untuk dibeli karena di sini fitur-fitur yang ditawarkan, spesifikasinya juga udah mumpuni di harganya. Nah, jadi video yang sekarang kalian tonton ini, closing kita, ini direcord menggunakan si Realme C17-nya sendiri. Jadi untuk video dan audionya yang kalian dengar sekarang dari si C17 ini. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Realme C17 ini. Jangan lupa di like videonya, di-share ke teman-teman, di-subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @notboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Realme C17 ini. Gue Bola, signing out.